Oke, Mbak Dian, boleh dimulai? Ya, silakan Mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan selalu karena pada malam ini kita masih bisa ketemu lagi untuk pertemuan kedua di kelas literasi ya Mbak Dian atau writing apa nih di ininya namanya kelas literasi ya kakak-kakak. Jadi hari ini adalah hari kedua, pertemuan kedua. Pertemuan pertama waktu minggu lalu kita sudah membahas mengenai profesi penulis. Apa itu penulis, terus pekerjaan sebagai penulis itu seperti apa. Kemudian motivasi menjadi penulis itu juga seperti apa kalau kita ingin menjadi penulis yang profesional. Oh ya, nanti saya bagikan materinya ke Mbak Dian yang minggu kemarin sama yang hari ini. Ini kebetulan saya belum sempat upload yang Zoom kemarin. Nanti moga-moga bisa saya upload sekalian dan saya share juga linknya ke Mbak Dian. Oke, karena ini make Zoom yang free, ada keterbatasan waktu, saya langsung saja ke materinya. Materi untuk pertemuan kedua ini adalah membahas tentang tema. Nah, siapa di antara kakak-kakak ini yang mengerti tema dalam penulisan itu apa sih dan fungsinya apa? Coba, adakah yang sudah mengerti? Ada Kak Nina, ada Kak Denia, Raisa, Daniel, Abdul Khoir, sama Mariam. Ya, Mariam Roy. Mariam Roy. Tema itu seperti gagasan pokok, Ibu. Iya, betul. Kayak apa ya, gagasan pokok yang ingin kita utarakan ya, yang ingin kita ceritakan Iya, pada pembaca kita, betul banget. Nah, ternyata itu tema itu secara teoritis tuh ada beberapa. Kalau secara gamblangnya, secara garis besar yang kita pahami, tema adalah sesuatu yang ingin kita sampaikan, yang menjadi pokok pikiran kita, yang jadi gagasan kita, yang jadi eh, ganjalan dan kita ingin tulis dalam sebuah naskah. Oke, Bunda izin share untuk materinya. Hmm. Nah, jadi eh, nah, tema itu menjadi salah satu unsur yang sangat penting di dalam sebuah cerita. Ini tema unsur yang penting di dalam sebuah cerita karena berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang dipakai oleh pengarang atau penulis untuk mengembangkan sebuah cerita. Nah, setiap cerita biasanya dibuat dengan berdasarkan tema tertentu dan seluruh aktivitas di dalam cerita juga didasari oleh tema tersebut. Jadi, tema itu yang jadi pegangan kita sebagai penulis agar selama kita menulis dari bab per bab atau dari paragraf 1 sampai paragraf akhir atau dari bab 1 sampai bab terakhir itu ya yang berhubungan dengan tema yang sedang kita gagas tersebut. Nah, kalau kita punya tema, maka di saat kita menulis paragraf-paragraf berikutnya atau bab-bab berikutnya akan mengacu pada tema tersebut, tidak akan keluar dari jalurnya. Inilah yang menjadi unsur yang penting. Kenapa waktu kita akan menulis, kita udah punya temanya dulu itu. Tema itu yang akan terus kita pegang sampai kita membuat naskah itu sampai selesai atau kelar. Nah, ternyata
kalau secara teoritis tema itu ada pendapatnya, ada beberapa ahli. Jadi tidak hanya gagasan, pikiran kita sebagai penulis atau gagasan pokok atau hal yang ingin kita sampaikan. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan definisi dan pengertian tema. Ada ahli Keraf. Keraf ini mengatakan kalau tema itu merupakan suatu amanat. Jadi amanat utama yang ingin disampaikan oleh penulis lewat karangan ataupun karya sastranya. Jadi bukan pemikiran, tapi lebih ke amanatnya apa sih yang ingin disampaikan di dalam karangannya. Nah, itu menurut Keraf. Kemudian ada menurut Aminuddin. Aminuddin juga tokoh-tokoh bahasa ya dari sini. Pengertian tema itu adalah ide yang melandasi suatu cerita yang diperankan, serta sebagai pangkal tolak pengarang dalam aktivitas pemaparan karya fiksi yang dibuatnya. Nah, kalau Aminuddin ini lebih mengutamakan pemaparan karya fiksi, walaupun sebenarnya tema itu tidak hanya dalam karya fiksi ya, dalam karya non-fiksi pun tema itu juga penting. Non-fiksi pun kita harus mempunyai tema karena tidak akan menyimpang dari penulisannya kalau sudah dengan tema yang kita inginkan atau yang kita tentukan. Ini menurut Bapak Aminuddin. Kemudian ada juga pendapat lain menurut Mido. Mido itu tema adalah persoalan yang berhasil menempati tempat utama dalam cerita rekaan dan bukan di dalam pikiran pengarangnya saja. Nah, kalau Mido berpendapat sesuatu yang paling utama dalam sebuah cerita rekaan yaitu cerita yang kita buat, dan itu tidak hanya dalam pikiran pengarangnya saja. Jadi pembacanya pun bisa mengambil kesimpulan bahwa ya ini berarti temanya ini nih. Nah, walaupun itu pun mungkin bisa sama dengan yang dipikirkan oleh pengarangnya. Kemudian ada juga menurut Stanton dan Genisi, tema itu merupakan makna yang terkandung di dalam sebuah cerita yang ada dalam karya sastra. Jadi banyak ya pendapatnya. Kalau Stanton dan Genisi ini tema ya itu maknanya, makna yang terkandung di cerita yang ada di dalam karya sastra. Nah, kalau menurut kamus istilah pengetahuan populer, tema merupakan persoalan ataupun pokok pikiran yang dijabarkan di dalam suatu karangan, isi dari sebuah ciptaan. Nah, kalau kamus ini lebih seperti kita nih berpendapat tema ya pokok pikirannya kita, persoalan apa yang ingin kita utarakan. Nah, itu dijabarkan di karangan kita dan menjadi isi dari sebuah ciptaan penulisnya atau pengarangnya menurut kamus istilah pengetahuan populer. Sedangkan kalau menurut Ensiklopedia Sastra Indonesia, pengertian tema itu setiap gagasan, ide pokok ataupun pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar atau landasan pembuatan cerita. Nah, ini juga yang sering kita pahami ya, kalau tema ya gagasan, ide pokok atau pokok persoalan apa yang menjadi dasar kita untuk menulis dan lalu kita kembangkan menjadi landasan pembuatan cerita. Nah, teman-teman, ini adalah dari sebuah tema ternyata banyak juga teorinya. Terserah teman-teman itu mau memegang menurut siapanya, tapi memang kalau yang lebih familiar sih seperti menurut Ensiklopedia Sastra Indonesia ini tema ya setiap gagasan, ide pokok ataupun pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar atau landasan pembuatan cerita. Ini yang lebih sering kita pahamin ya. Oh. Nah, terus ada lagi tema yang dibagi lagi menurut Shipley. Shipley juga tokoh bahasa, dia
membagi lagi kalau tema itu ternyata ada berbagai jenis. Nah, ini mungkin kita bisa menjadi materi pembelajaran, misalnya kita membaca sebuah buku atau sebuah naskah, kita bisa tahu, oh ini temanya ternyata jenis tema jasmania, tema sosial, tema apa. Nah, ini kita coba pahami dari pembagian menurut Shipley. Nah, Shipley itu membagi ada tema jasmania, di mana tema ini yaitu tema yang berhubungan ataupun terfokus pada permasalahan kondisi fisik manusia. Model tema ini biasanya menyangkut beberapa hal yang ada di dalam tubuh manusia seperti molekul, jasad, perasaan, tubuh, dan zat. Beberapa contoh tema yang jasmani adalah mengenai perasaan cinta atau sayang. Jadi ini mungkin pada kalau kita membaca cerita-cerita fiksi tentang hubungan persahabatan, perasaan cinta atau sayang, maka bisa dikatakan, oh ini cerpennya temanya jasmania karena ceritanya tentang orang jatuh cinta, kemudian kasih sayang mungkin antara ibu dengan anaknya, atau persahabatan antara teman, baik teman perempuan maupun teman pria. Nah, ini kita kategorikan sebagai tema jasmania. Kemudian ada juga tema sosial. Jadi cerita-cerita ini berkaitan erat dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita, kehidupan sosial kita yang berurusan dengan masyarakat, dan pengarang ceritanya biasanya menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, permasalahan sosial, dan berbagai macam tema lainnya. Jadi, kalau tema sosial jelas mengungkap masalah-masalah ada di masyarakat, misalnya tentang demo mungkin, kemudian harga-harga apa ya yang membumbung tinggi, menimbulkan keresahan di masyarakat. Kemudian juga mungkin dengan alam, ya berkaitan dengan perusahaan lingkungan, atau kemudian mungkin kita mengangkat tentang eh, manusia, orang-orang yang tinggal di pinggiran kali, misalnya Kali Ciliwung. Nah, itu masuk ke tema sosial. Jadi lebih banyak berhubungan dengan kehidupan masyarakat, interaksi manusia dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Kemudian ada tema ketuhanan. Kalau ini jelas ya namanya tema ketuhanan, berarti banyak berkaitan dengan kekuasaan Tuhan yang tampak dalam setiap aktivitas manusia. Model tema ini biasanya dijabarkan oleh pengarang cerita dengan menunjukkan berbagai macam hal-hal yang magis yang berada di luar akal manusia seperti kejadian kiamat, keajaiban penyembuhan penyakit, dan berbagai macam tema lainnya. Jadi kayak apa ya, kejadian yang berhubungan dengan Tuhan ya, Tuhan yang menentukan takdir, itu kejadian kiamat, kejadian penyembuhan penyakit atau keajaiban atau miracle yang semuanya ada di tangan Tuhan, itu menjadi tema ketuhanan. Tuh. Kemudian ada lagi tema organik. Nah, kalau tema organik ini merupakan tema yang mencakup berbagai macam hal yang berhubungan erat dengan moral dasar manusia seperti hubungan antara pria dan wanita, nasihat, dan berbagai macam tema lainnya. Nah, ini hampir sama dengan tema jasmaniah ya, karena berhubungan antar apa maksudnya masih berhubungan dengan dasar manusia, tapi ini lebih ke moral. Jadi kisah-kisahnya ada pesan moral yang mendalam. Nah, ini dinamakan dengan tema organik. Jadi ada nasihat, kemudian ada
sesuatu yang pesan moral yang ingin disampaikan. Tidak, kalau jasmania mungkin hanya lebih ke deskripsi, ke cerita secara umum, bisa pertemanan, persahabatan, jatuh cinta gitu. Tapi kalau di sini lebih ditekankan adanya pesan moral yang mendasar untuk disampaikan bagi sesama manusia. Tema organik. Nah, yang terakhir ada tema egoik. Nah, tema egoik ini merupakan tema yang berkaitan erat dengan sifat ego manusia. Dalam tema ini, pengarang cerita biasanya menonjolkan tema dengan berbagai macam bentuk cerita seperti keserakahan ataupun ketamakan manusia. Nah, ego ya lebih ke egoisnya manusia, ketamakan manusia, kesombongan, keangkuhan, kemudian kecurangan. Nah, ini dinamakan masuknya ada tema egoik. Bisa jadi dalam suatu cerita itu temanya nggak hanya tema jasmania ya, mungkin ada bisa masuk, ini juga bisa dikategorikan sebagai tema egoik karena ada di paragraf keberapa mungkin menunjukkan adanya sifat-sifat ego atau sifat-sifat buruk manusianya. Nah, mungkin terus di paragraf yang lain mungkin menunjukkan adanya jasmania, adanya sifat-sifat baik atau kasih sayang atau persahabatan. Bisa jadi dalam suatu cerita kalau menurut kategori Shipley ini tidak dalam full satu cerita tuh ini bisa hanya hasad ditentukan tema egoik atau tema jasmania atau tema organik atau tema ketuhanan. Nah, karena ternyata bisa kita teliti setelah kita baca lebih banyak, ini ada beberapa yang bisa masuk menurut kategori Shipley. Nah, itu kakak-kakak tema. Jadi banyak ya tema itu bukan hal yang simple aja kita tadi hanya pemikiran atau hal yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembacanya. Ternyata ada beberapa teori-teori, tapi ya memang secara umumnya ya yaitu apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya itu yang sering kita anggap sebagai tema dan itu juga dan itu betul. Nah, ini nah kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan untuk masalah tema. Jadi sebelum memasuki tips menulis, nanti bagaimana sih menulis, Bunda Neni kenalkan dengan tahapan-tahapan dulu. Jadi memang dalam memulai menulis nanti kita harus sudah memiliki tema yang akan kita tulis. Nah, eh, Bunda Neni mau bertanya dulu sama Budian. Budian, untuk tema nanti di penulisan ini apakah diberi kebebasan atau akan kita tentukan suatu tema gitu? Untuk temanya nanti mungkin saya serahkan ke Mbak Neni aja ya. Enaknya gimana gitu. Oh, Kita ngikut aja. untuk ininya ya, mending kalau menurut saya sih biar kakak-kakak ini lebih bebas mengekspresikan tulisannya, kita berikan kebebasan tema sih ya Mbak Dian ya. Jadi Boleh, Mbak. ya udah, jadi untuk syarat sebagai apa sih kelulusan menulis yang memang kakak-kakak suka gitu. Gimana Mbak Dian? Nanti saya kalau tema bebas, terus tinggal saya buatkan ininya berapa halamannya sama jenis ininya, jenis hurufnya apa, terus nanti dikirim lewat lewat email atau lewat WhatsApp ke saya langsung juga boleh sih. Jadi Ya, kesepakatannya adalah mending tema bebas aja ya, Budian. kayaknya lebih lebih enak seperti itu, Mbak. Jadi mereka Ya, karena biar teman-teman ya biar teman-teman siswa biar bisa lebih apa ya uh, kreatif mungkin ya. lebih leluasa ya, lebih ini ya. Betul, lebih leluasa. Oh, iya, oke oke. Nah, kakak-kakak ada yang mau ditanyain nggak?
dari materi malam ini atau mungkin materi yang minggu lalu. Saya belum share ininya sih ya Mbak Dia. Nanti aku share ininya materinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kita Mbak Neni ini Masya Allah ya, maksudnya yang mau membimbing kita ya. Mungkin kalau di kegiatan lain harus berbayar ya Mbak. Ada ininya ya, ada apa namanya, kayak macam diklat gitu ya Mbak ya. Tapi Mbak Neni di sini benar-benar membimbing kita gitu. Ya, saya senang ngajar sih, Bunda Dian. Ah, mana tadi nih? Silakan ya, yang mau bertanya boleh. Mungkin tadi ada yang kurang dipahami atau hal apa aja yang berkaitan dengan tema tadi. Aku bukain Lalu, contoh. Ada sih kemarin materi. Hmm, mana ya dokumen? Jadi ada kalau yang waktu lalu tuh sempet bentar mengajar. Ya, silakan yang mau bertanya. Ini sih nanti aku boleh bagiin sih ini ada beberapa contoh cerita-cerita yang termasuk dalam tema jasmani. Nah, ini contoh tema jasmani nih cerita. Kita bacain ya. Salah satu contoh tema jasmani itu judulnya Riuh Hati. Aku mencintaimu dan setelah selesai wisuda nanti aku akan melamarmu. Lutfi tersenyum manis menggenggam tanganku. Sementara aku tengah merasakan nikmatnya wangi tubuh dan rambutnya yang masih setengah basah sepanjang Malioboro senja menjelang malam minggu. Kurungku pinggang dan merasakan hangatnya punggung bidang yang setahun belakang menjadi sandaranku. Terasa beban akan urusan rumah di kampung sekejap hilang. Mama akan bercerai dengan papamu. Semua sudah kami pikirkan matang-matang dan kamu sudah kami rasa cukup dewasa, jadi jangan kamu sesali apa yang terjadi dalam keluarga kita. Ucapan mama kemarin saat menelpon, ya. saat aku membuat terdiam 1000 bahasa. Pupus sudah impian terlahir dari keluarga yang sempurna, anak yang terlahir dari keluarga yang bahagia, hanya cerita lalu. Riz mau bermain di Beringin Kembar. Lutfi suka sekali mencoba menerobos Beringin Kembar yang ada di alun-alun selatan sepanjang jalan Malioboro. Boleh, tapi aku ingin duduk-duduk di warung cendol dulu depan Mirota. Aku haus. Siap, Doro Putri, katamu meledek. Itulah sebutan kamu kalau menyetujui mauku. Menikmati es dawet menjelang sore Malioboro yang tidak pernah sepi semilir angin sore menjadi bagian yang pasti akan aku rindukan beberapa puluh tahun ke depan bila aku tinggalkan kota tempat aku kuliah. Aku merasa kalau Jogja sebagai salah satu kota singgahan dalam perjalanan hidupku. Dan Lutfi, apakah juga hanya menjadi salah satu singgahan setelah aku sebelumnya berpindah-pindah dari hati ke hati seorang pria? Sungguh aku ingin mengiyakan dan memastikan pertanyaan Lutfi dan menjawab kalau aku serius menyayanginya dan berharap dia adalah persinggahan hati terakhir. Tapi ini pastilah sangat sulit mengingat percakapan kamu yang tanpa sengaja aku dengar. Lut, kamu itu anak siji-sijine, kamu itu penerus usaha kami dan kamu itu sarjana teknik yang menjadi kebanggaan ibu. Ibu berharap kamu memikirkan Kartika yang calon dokter. Wis jelas bobot, bibit, dan bebetnya. Aku dengar jelas tanpa sengaja menguping dari balik bekas sekat pembatas rak makanan kaleng di supermarket.
Lutfi memang mencoba mengenalkan aku dengan ibunya yang dokter juga pengusaha sukses. Selama aku merasa sudah menjadi pacar terbaik buat Gini dong, Pak. Lutfi, Ayo, kita lama-lama bahkan gini-gini dong, saat tapi ya. dia Ayo. terpuruk karena terputus dengan Fiska dan aku hadir baginya tidak lagi sekedar sahabat. Aku Dulu, pamer membiarkan pamer bibit dulu. cinta ini semakin tumbuh subur. Apa yang Kok barusan nggak bisa aku sih, Bang? dengar merasa Nah, menohok hingga ulu ini hati. pertama. Aku Lihat, tidak tahu lihat persis deh. bobot, Ininya tuh harus bibit, sampai dan pojok, Bu. bebet yang Ini kan gini. Tuh, lihat Lutfi tabel pojok tuh. harapkan. Ini tuh. Nih. Malioboro Ah, begitu ramai, kan tapi aku paling merasa pojok. begitu sepi di tengah Orang lagi ramainya bahas kota ini. yang Iya. selalu penuh Nah, kesan. nih. Aku belum bisa bercerita keputusan Paling final pojok. akan kedua orang tuaku yang bercerai. Karena aku Itu. tahu ini akan menambah beban pikiran Lutfi yang sebentar lagi akan sidang skripsinya. Biarlah keramaian Malioboro menutupi perasaanku yang gundah dan resah. Ramai Malioboro ekuivalen dengan rasa sepi yang tiba-tiba mendera. Lara sekali. Nah, ini contoh cerita tentang hubungan pria dan wanita yang apa ya, yang di sisi lain nih diceritakan oleh perempuannya. Di sini dia merasa tidak akan mungkin bisa bersatu dengan kekasihnya karena mendengar dari ibunya sendiri kalau ingin menjodohkan dengan perempuan yang lain. Ini contoh dari tema jasmani ya, yang tadi menurut Sipli dibagi-bagi. Nah, nanti saya share. Ini ada beberapa banyak contoh di sini. Jadi bisa menjadi materi pembelajaran juga buat kakak-kakak. Ada contoh tema sosial yang berhubungan tadi dengan kehidupan masyarakat. Kemudian ada tema apa ya? Organik ya. Organik. Nah, ini agak panjang nih yang contoh ini. Mukena berapa soalnya? Gak tahu dah dulu. Mana ini dalam pertandingan lama Ini banget. ada tema Ini. ketuhanan. Oke. 3 menit. Ketuhanan, kemudian Bukan. yang berhubungan dengan tadi Bismillah, aku lamar, kemudian ada tema egoik yang berhubungan dengan egois seseorang, kesombongan ya. Ini ada contoh-contohnya di sini. Nanti Bunda share materinya ke Budian biar kakak-kakak juga bisa baca. Nah, ada juga contoh tema organik di sini. Judulnya aku tak mengerti. Oke, tuh kakak-kakak. Baru itu nggak bisa, Cok. Itu Ini kali gue kayaknya belajar. waktunya dah mau habis karena memang hanya Ini aja. 45 menit, Ajakin lagi kali-kali. tersisa 3 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Terus apa? Tanya aja itu dia yang pernah main kayak gimana? Apa? Apa? Abdul Khair tolong dibisukan ya itu mic-nya. Paling kita aja makanya ini ya. Abdul Khoir. Dua match loh, 2 match pakai Lilia. Mana linknya? Ibu kalau tema dengan genre itu sama atau dua hal yang berbeda? kalau genre itu yang berbeda. Jadi kalau genre itu lebih ke apa ya? Genre yang global itu ada fiksi dan non fiksi. Nah, Oh iya. fiksi itu bukan. Genre itu lebih ke kayak trailer, cerita horor, Oh romance, iya. kemudian cerita anak-anak. Nah, itu lebih ke genre. Biasanya dalam suatu tulisan itu, semisal seperti cerita gitu yang Ibu barusan bacain itu kan biasanya di akhir itu ada amanat, di tengah-tengahnya ada apa tuh Klimaks. klimaks gitu. Ada Uh-uh. nggak sih Bu di tengah-tengahnya? Ya, itu lebih ke apa ya? Ya, itu isi dari sebuah naskah. Memang biasanya ada klimaks atau ada persoalan ya. Iya. Ada apa sih namanya? Ada masalah. Nah, masalah itu yang nanti biasanya
dimulai dari perkenalan masalah, kemudian menuju puncak masalah yang disebut kita klimaks, kemudian ada resolusi. Itu lebih nanti ke kayak alur ya, jalan ceritanya. Iya. Nah, kalau yang terakhir itu kode, atau jadi biasanya ada konklusi atau kesimpulan di penutup, itu yang biasanya kita sebut dengan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Oh iya. Ibu kalau Ibu cari inspirasi menulis itu seperti apa sih, Bu? Inspirasi ya, Kak. Inspirasi itu sebenarnya banyak sih, Kak. Kalau kayak ibu kan ngajar di sekolah anak berkebutuhan khusus, itu banyak banget inspirasi Iya. dari murid-murid ibu ya. Jadi satu murid aja itu udah dengan keistimewaannya, dengan segala perilakunya, itu bisa jadi sebuah cerita sih, bisa jadi sebuah tokoh. Terus kalau Oh misalnya kita iya. jalan aja, jalan-jalan misalnya jalan ke mall atau memang kita sengaja